Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Moderator yang saya hormati, Bu Umi, segenap panitia yang saya hormati, Bapak Ibu peserta seminar, yang saya hormati, yang pertama, puji syukur alhamdulillah saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada saya, utamanya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 23, karena ini hari anak, saya ingat, dan kebetulan hari ini istri saya ulang tahun, makanya saya ingat ya. Saya dipertemukan dengan Bapak Ibu hebat di Purworejo, tokoh-tokoh Muhammadiyah ya, dari sekolah Muhammadiyah di Purworejo, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya memenuhi permintaan dari panitia yang sudah menghubungi saya beberapa waktu lalu. Jujur, kegiatan saya hadir di Purworejo ini, saya membatalkan 2 kegiatan yang salah satunya undangan Pak Direktur. Saya mestinya kemarin sore, hari ini sampai hari Kamis diundang Pak Direktur KSPSTK, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan di Kementerian, di Direktorat GTK. Kebetulan Pak Direkturnya adalah sahabat kita, teman kita, Bapak Dr. Iwan Junaidi, Ketua Pimpinan Majelis Dikdasmen PNF Wilayah, yaitu dalam rangka Jambore Hari Guru tahun 2025. Pak Direktur mengundang saya untuk membantu membuat panduan lomba. Ini teman-teman dari Purworejo, ayo lomba yang nanti akan dilaksanakan di BBGTK Jawa Tengah. Saya minta dari Kepala Muhammadiyah, Kepala Guru Muhammadiyah, GTK Muhammadiyah, Pustakawan Muhammadiyah bisa mengisi di sana. Oke, karena itu adalah lomba yang tahunan dilaksanakan. Kemudian setelah selesai ini, nanti saya sampai rumah, saya langsung ke Malang untuk mengikuti TOT pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh PP. Ada 102 yang diundang untuk mengikuti TOT sampai hari Ahad nanti. Hari ini jam 1 mungkin sama, di Malang itu ada pembukaan kegiatan TOT, tapi saya izin, saya akan datang sehari berikutnya karena saya kadung janji dengan Purworejo. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, menyingkat waktu saja, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Umi, karena kalau tidak kenal tidak kenal. Bapak Ibu, saya ketua bannya Ban Muhammadiyah, lah PDM. Jadi ada teman Muhammadiyah yang menanyakan ke saya, Pak Giman, lu ketua Ban Muhammadiyah ya? Saya jawab iya gitu. Bapak Ibu tahunya PDM itu apa? Pimpinan Daerah Muhammadiyah kan? Nah, ini saya ketua Ban Pimpinan Daerah Muhammadiyah itu di Jawa Tengah, tapi bukan itu. PDM-nya singkatan dari apa? Nah, P-nya apa? PAUD. D-nya dasar, M-nya menengah. Jadi ban PDM itu adalah ban HNGBI. Kalau PIAI Jogja ikut kelompok HNGBI, SAKBI, ya PAUD, ya pendidikan dasar menengah.
Tahun 2025 ini kami dapat kuota 5.047 PAUD dan dasmen. Oke. Ada berapa dari Purworejo saya nggak bawa datanya itu. Baik. Nah, izin saya berdiri, Bu. Bahwa ini dijawab cakep, nggih. Di slide berikutnya. Nah, saya ajak pantun sedikit. Dijawab cakep nggih? Wajib hukumnya. Nggih. Nggih. Ke Purworejo mampir muntilan. Ditemani Kang Mas Munjirin. Bermuhammadiyah jangan sekedar ikut-ikutan. Tambah lama harus tambah yakin. Tambah lama harus tambah rajin. Setuju? Nih, ayo introspeksi pada kita. Jenengan anggota Muhammadiyah awalnya ikut-ikutan tidak apa-apa. Tapi tambah lama kita harus punya semangat. Tambah lama tambah yakin. Tambah lama harus tambah rajin. Artinya apa? Ayo, siapa yang pengajian Ahad pagi sering datang? Siapa yang nggak datang? Ayo, Bapak Ibu, saya ingatkan, saya datang di sini hanya akan jadi provokator. Oke, saya akan memprovokasi teman-teman semuanya. Ya, ini saya kira penyemangat kita. Bermuhammadiyah, tambah lama harus tambah yakin, tambah lama harus tambah rajin. Bagaimana kita semuanya bersama-sama ikut membesarkan kaum kita. Saya sedih tadi dapat laporan dari Pak Ketua Majelis, ada sekolah kita yang belum dapat murid. Ya, padahal sudah tahun ajarannya berjalan. Gitu kan? Ini keprihatinan kita semuanya. Ayo Bapak Ibu, kita harus meningkatkan semangat kita seperti yang saya tuliskan. Kita bermuhammadiyah, tambah lama harus tambah yakin, tambah lama harus tambah rajin. Lanjut. Ini saya datang terkait dengan mengajak Bapak Ibu belajar terkait dengan kurikulum pendidikan Muhammadiyah. Di dalam kurikulum pendidikan Muhammadiyah, Bapak Ibu terkait dengan kurikulum namanya guru gak akan pernah. Artinya bukan hal yang baru, betul? Pak, ganti menteri, ganti kurikulum, ya nggak apa-apa. Apalagi menteri kemarin dan sekarang menterinya teman kita. Ya, Pak Menteri sekarang itu benar-benar mengembalikan sekolah ke rel yang benar, ke jalan yang benar. Bapak Ibu, coba perhatikan di sini bahwa yang disebut dengan kurikulum itu, ini saya ambil permennya belum ganti, nggih. Permen Pendidikan Nasional masih tahun 2003 ya. Sudah berapa tahun itu? 22 tahun. Sepertinya dalam waktu dekat akan ada perubahan. Ya. Bapak Ibu coba yang namanya kurikulum itu apa? Ada tujuan, ada isi dan bahan, ada cara dan pengaturan. Yang namanya kalau kita perhatikan di sini kompetensi, tujuan itu adalah yang mau dituju. Yang mau dituju sampai apa? Kompetensi. Angkat tangan. Baru saja Pak Ketua BSKAP, tahu BSKAP? Halo, Ketua BSKAP, B-nya adalah badan, S-nya adalah standar, K-nya adalah kurikulum, A-nya adalah asesmen, P-nya adalah pembelajaran, asesmen pendidikan. Ketuanya siapa? Prof. Tony. Siapa itu? Orang Muhammadiyah. Tepuk tangan, itu orang kita. Nanti dicari Tony Toharudin, itu ketua BSKAP. Baru saja 2-3 hari ini merilis CP baru. Yuk, siapa yang sudah download? Saya nggak mau mikir baca. Siapa yang sudah download? Oh, baru satu, karena Pak Kepala Sekolah. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah. Hanya satu, kelompok sini siapa yang sudah download? Itu gini apa angkat tangan? Ya? Jangan-jangan begitu terus gini, begitu dia. Berarti tidak, oke. Lumayan. Sudah dibaca, Bu?
Belum. Nah, kalau sudah dibaca ada berapa halaman? Hah? Sudah dibaca? Ada berapa halaman, Bu? 1000. Kalau di print berapa rem itu? 1600, Pak. Betul, karena di situ ngatur. Oke. Artinya apa, Bapak Ibu? Kurikulum apapun kurikulumnya, mana yang berubah? Materinya, prosesnya, penilaiannya hanya di dalam kompetensi yang ditulis dalam CPCP. Betul? Kurikulum apapun semua kembali pada Bapak Ibu semua. Betul atau betul? Lanjut, Pak Asrot. Lagi, satu lagi. Lu terus. Lagi, terus. Lagi. Nah, oke. Pantun di atasnya. Di atasnya pantun sebelum ini. Nah, oke, Bapak Ibu. Coba baca itu. Jawab cakep ya. Oke. Di laut biru ikan berlari-larian. Debur gelombang tenang menghanyutkan. Pembelajaran mendalam hanyalah pendekatan. Mindset guru jadi kunci utama keberhasilan. Yang kedua, mentari terbit sinar pagi. Burung terbang menari-nari. Apapun kurikulumnya nanti, gurulah kunci sukses sejati. Apa Bapak Ibu? Dua pantun saya ini, apapun kurikulumnya kembali pada Bapak Ibu. Betul? Apapun pendekatannya kembali Bapak Ibu. Deep learning sesuai dengan tema kita, deep learning. Pembelajaran mendalam. Kalau Pak Menteri nggak suka dengan kata deep learning, Pak Menteri suka dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu hanya pendekatan. Namanya pendekatan Bapak Ibu guru ngajar itu, kalau kurikulum 2013 kemarin dikenal dengan pendekatan saintifik. Betul? Halo? Di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 dikenal pendekatan saintifik, betul? Yang dikenal dengan 5M, betul? Cek M yang pertama apa? Apa, Bu? Jangan takut salah. Kalau takut salah tidak akan pernah melangkah dan tidak akan ada perubahan. Muhammadiyah apa? Unggul berkemajuan itu mesti harus ada perubahan. Bu, M yang pertama apa, Bu? M yang pertama apa? Menanya, mengamati. Oke. Pak, M yang pertama apa? M yang pertama apa? Loh, wong saintifik meh ganti ternyata Bapak Ibu rong apa lo? Selama ini piye ngajare? Loh Pak, katanya kan apapun pendekatannya kan guru kan terserah saya. Walaupun terserah Bapak Ibu ya harus Bapak Ibu melakukan itu. M yang pertama apa? Mengamati. M yang kedua apa? Mempertanyakan. M yang ketiga apa? Mengumpulkan informasi. M yang keempat apa? Mengolah informasi. Bisa dengan mengasosiasi, bisa menganalisis. M yang kelima apa? Oke, mengko apa mengo? Nah ini, saya tak lo cek ke sini. Bu, mengkomunikasikan atau mengomunikasikan? Pakai K. Oh, pakai K. Berarti mengko. Ya. Pak, mengo atau mengko? Nah, saya tarik kanan dan kiri ternyata sama. Saya tak mundur. Mengo atau mengko, Bu? Mengo. Ah, bedone. Mengko atau mengo, Bu?
Pak, Bu, aku bukan guru bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia siapa? Nggih. Oh, pantesan jawabannya benar. Ibu bukan bahasa Indonesia, man saya. Ibu bukan guru bahasa Indonesia. Guru apa, Bu? Ekonomi. Oh, ekonomi. Tak maklumi, Bu. Ya, yang benar apa? Mengomunikasikan. K, T, S, P, lebur menjadi K13, betul? K, T, yang dimulai dengan K, T, S, P, lebur. Maka komunikasi adalah mengomunikasikan, tapi sering kami temukan mengko. Ya, yang benar? Nah, sekarang kita akan melihat itu tadi apa? Pendekatan saintifik, kembali ke deep learning, ke atas. Pembelajaran mendalam. Oke, terus di sini. Kurikulum apapun pasti 3 hal ini yang akan dicapai. Napa niku Pak Bu? Yang pertama karakter. Yang kedua kompetensi. Yang ketiga literasi. Kurikulum apapun maka tidak akan lepas dari 3 hal ini. Apa yang disebut dengan karakter? Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Maka dibutuhkan satu karakter yang Bapak Ibu. Maka karakter apa yang mestinya Bapak Ibu sebagai guru menghadapi situasi yang sekarang tidak menentu ini? Yang kedua adalah kompetensi. Bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Yang ketiga adalah literasi. Bagaimana menerapkan keterampilan ini untuk kegiatan sehari-hari. 3 hal ini tidak lepas apapun kurikulumnya. Oke, lanjut. Nah, kembali ke sini. Sekarang saya mulai dengan kurikulum pendidikan Muhammadiyah. Siapa yang kemarin ikut pelatihan di Solo atau di Ungaran? Angkat tangan. Kok nggak ada? Oh, orang sebanyak ini ternyata hanya 1. Ya, Bu, hanya 1. Dari Purworejo hanya 1. Oh, 1, terus 1 lagi. Oh, panitia. Ya Allah, jenengan punya tanggung jawab mensosialisasi kurikulum dan melatih sebanyak ini. Ayo, udah dilakukan belum? Nah, wes iki. Pak Ketua Panitia ini punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan melatih kurikulum pendidikan Muhammadiyah. Pak, saya mau tanya, siapa yang sudah punya keputusan Ketua Majelis Dikdasmen PP nomor 521 tahun 2024? Angkat tangan. Belum. Mendeng jenengan malah randu iki malah aman, Pak. Jenengan yang rong moco kuwi malah aman. Soalnya ra dosa. Loh bener itu. Sebab kalau jenengan moco, Pak Bu, baca pasal 38. Kurikulum pendidikan Muhammadiyah diberlakukan mulai tahun ajaran 2025-2026. Saat ini tahun ajaran pinten? Sudah dimulai belum? Jenengan sudah melaksanakan kurikulum pendidikan Muhammadiyah? Aman. Lah kula mboten ngerti ya, Pak. Gitu? Sekarang di-download. Yes, tak jak download sekarang. Gini. Tentang kurikulum pendidikan Muhammadiyah jenjang pendidikan dasar dan menengah nomor 521 tahun 2024. Keputusan Ketua Majelis Dikdasmen PP. Pun kepanggih dereng. Sudah download? Sudah ketemu? Ditenggo Mas. Kurikulum Muhammadiyah nomor 51. Bukan. 521. Ya, dibaca Bu, ketemu. Baca pasal 38 Bu, yang keras. Dikira aku ngapusi.
Bu sinten, Bu? Ketemu? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Begitu tak cedai mau wis diwaca, boleh tak cedai belum ketemu daripada suruh baca gitu ya, Bu? Tadi nomor 51 sebentar ini. Mas. Ya. Sekarang udah ketemu. Sebentar, Pak. Wah, wong golek iki angel ramok. Oke. Udah ketemu. Mpun, Pak. Nggih. Di pasal 38, Pak. Pak sinten, Pak? Teguh. Ya, Pak Teguh. Tadi sama dengan namanya sama dengan Pak Rektor. Tadi saya ketemu Pak Rektor. Monggo Pak Teguh. Pasal 38. Nomornya dulu tentang apa? Yang lain biar dengerin. Ya. Bagian ketiga, teknik asesmen dan evaluasi. Ya. Pasal 38, penerapan kurikulum pendidikan Muhammadiyah dimulai tahun ajaran 2025-2026. Dalam hal ini terdapat input sekolah didik baru atau peserta didik pindahan yang tidak berasal dari sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Sekolah atau madrasah dapat melakukan matrikulasi atau kegiatan pembelajaran tambahan sedemikian hingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran. Matur nuwun. Pak, Bu, sudah dengar nggih yang sudah dibaca Pak Teguh? Pertanyaan saya, jenengan sekolah Muhammadiyah napa mboten? Sekolah Muhammadiyah atau enggak? Oke, kalau sekolah Muhammadiyah mestinya melaksanakan pasal 38, betul? Pak, saya belum punya dokumen itu, jadi saya enggak salah, nggih, mboten salah. Saya ampuni, Pak, Bu. Bu sinten tadi yang mewakili kemarin pelatihan? Ayo. Janjinya dulu apa? Janjinya dulu apa? Sudah melakukan diseminasi kemana, Bu? Oh, sekurang-kurangnya di sekolah wis radosa, Bu. Wis melakukan itu ya. Oke, Pak, Bu, ini jadi tantangan kita semua. Semua sekolah Muhammadiyah harus melaksanakan. Nah, kurikulum pendidikan Muhammadiyah itu nopo, Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu, bahwa kurikulum pendidikan Muhammadiyah itu sudah menggabungkan kurikulum nasional dan ISMUBA. Apa itu artinya? Semua mata pelajaran di kurikulum pendidikan Muhammadiyah harus mengintegrasikan ISMUBA. Apa itu kurikulum pendidikan Muhammadiyah? Di dalam kurikulum pendidikan Muhammadiyah sudah mengintegrasikan semua mata pelajaran itu dengan ISMUBA. Ini sejalan dengan kebijakan Pak Menteri di pembelajaran mendalam yang ditandai dengan apa itu pembelajaran mendalam? Harus memenuhi prinsip apa? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bapak Ibu, kalau ISMUBA diintegrasikan ke mata pelajaran, kira-kira cocoknya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Yang mana? Semuanya. Ya, semuanya memang harus ada. Misalnya Pak, Bu, yang namanya bermakna itu lebih pada bagaimana kita belajar sesuatu ini bisa dikaitkan, diterapkan, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, betul? Dalam rangka menumbuhkan kesadaran, berkesadaran, bagaimana mata pelajaran yang kita ini dikaitkan dengan misalnya ayat Quran, hadis, ya, sehingga itu akan menjadi satu, oh gitu ya. Saya tadi malam, siapa ikut Zoom tadi malam? Oh, Bapak ikut ya? Oke, tadi malam bagaimana matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Bu, pernah punya belajar matematika? Bahwa matematika membantu kita kalau Bapak Ibu mencari di dalam Quran, misalnya juz 10 itu ada di halaman berapa? Matematika membantu itu. Siapa yang tahu? Juz 10
Di halaman berapa di Quran kita? Ada yang ngasih Quran? Ada yang bawa Quran? Ada yang bawa Quran? Ya, nanti dicek. Dicek nggih. Juz berapa tadi saya? Juz 10. Di halaman berapa? Di halaman berapa? Di halaman berapa? Cek nggih. Cek 1882. 182. Pinter? Halaman 182 cek. Mungkin bener apa mboten. Lanjut. Oke. KPM kurikulum pendidikan Muhammadiyah dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan akademis saja, tetapi juga dalam karakter yang berbasis nilai Islam kemuhammadiyahan. Pak, Bu, seringkali saya menjelaskan kepada masyarakat, khususnya orang tua, siswa yang sekolah di Muhammadiyah, kalau Bapak Ibu nyekolah ke putra putri jenengan yang tidak di Muhammadiyah itu memang benar jenengan itu menyekolah ke. Itu artinya apa? Satu, sekolah. Tetapi kalau putra putri jenengan di sekolah ke di Muhammadiyah itu tidak hanya sekolah, tapi apa? Dua kolah. Napa niku dua kolah maksudnya? Itu hanya dapat cerdas saja Bapak Ibu. Kalau di Muhammadiyah di samping cerdas, berakhlak mulia. Bener apa bener? Bapak Ibu punya tanggung jawab. Maka kalau sekolah di Muhammadiyah hanya dapat cerdas saja, biasa niku pun kalah kali sekolah-sekolah negeri kali sekolah liyane. Nggih napa nggih? Maka harus ada apa yang kita berikan. Tidak hanya cerdas tapi cerdas berakhlak mulia. Pak, Bu, inovasi yang kita kembangkan itu sudah mulai ditiru oleh sekolah lain. Nggih napa nggih? Sekolah negeri kok ada acara tahfiz. Itu acara kita itu diadopsi sana, Pak, Bu. Kita harus punya kreativitas. Nggih? Baik. Berikutnya. Nah, holistik Bapak Ibu. Apa yang dimaksud melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga Bapak Ibu? Kurikulum pendidikan Muhammadiyah itu mencakup semua aspek. Maka pinter tok niku mboten cukup. Yang namanya olah pikir kan pinter, betul? Olah pikir itu Muhammadiyah ya. Tetapi ya pikir, ya pinter ya. Olah hati apa? Olah hati apa? Jujur. Olah rasa apa? Peduli. Olahraga apa? Sehat. Siapa yang belum punya calon, ibu-ibu, mbak-mbak, saya mau pengen syaratnya. Menjauh. Oke, saya gitu tak tanya yang sudah saja, sudah berkeluarga, Bu. Ya, dulu yang mau dicari pinter, jujur, ya, apa dua-duanya? Ya dua-duanya, pinter ya jujur ya peduli ya sehat gitu ya. Misalnya kok mboten entuk pinter, pinter neng rada ora jujur, apa jujur neng rada ora pinter? Nah, Pak, Bu, olah hati, olah pikir itu ditandai cerdas, betul? Pinter, nggih. Ternyata saya tanya, pinter neng rada ora jujur apa jujur neng rada ora pinter? Ternyata yang dipilih apa? Hah? Ya jujur ya pinter, wong ora ana loro-lorone kok. Ana bocah kok pinter neng rada ora jujur. Nah, ini kayaknya belum punya ini. Sudah punya atau belum? Sudah nikah, Pak. Oh, sudah nikah. Hah? Ini saya nunjuk-nunjuk. Nah, ini saya beri rumus. Ya, siapa namanya? Desi. Lahirnya bulan Desember gitu. Bu Desi, pinter neng rada ora jujur, apa jujur neng rada ora pinter? Oh, pinter tapi jujur. Oke. Pak, Bu, ternyata Bapak Ibu yang namanya olah pikir, semua sekolah kita itu semuanya akan mendapatkan melalui olah pikir. Betul? Sekolah Muhammadiyah jangan hanya itu.
Maka yang namanya olah hati, olah rasa, itu yang harus menjadi prioritas kita juga. Maka seringkali sekolah Muhammadiyah itu adalah dua pola itu apa? Tidak hanya akademik tetapi ya cerdas dan berakhlak mulia atau cerdas dan berkarakter. Setuju? Oke. Bapak Ibu, tujuannya itu apa? Menciptakan pengalaman belajar menyeluruh. Oke. Berikutnya. Yang berikutnya integratif. Artinya apa? Tadi saya sudah matur, kurikulum pendidikan Muhammadiyah itu mengintegrasikan semua ismubah dalam semua mata pelajaran. Lanjut lagi, berbasis aktivitas. Oke, Bapak Ibu, kurikulum pendidikan Muhammadiyah tadi saya matur gabungan dari sudah mengakomodasi kurikulum nasional dan ismubah. Maka kurikulum pendidikan Muhammadiyah itu berbasis holistik, integratif, dan berbasis aktivitas. Bapak Ibu kalau mau membaca, melihat kurikulum pendidikan Muhammadiyah, Bapak Ibu bisa baca buku yang tadi malam saya sosialisasikan, MIPA bilingual itu semua sudah menggunakan pendekatan ini. Sudah beli dereng? Sudah beli belum? Beli. Wong jenengan nggak perlu beli. Yang beli siapa? Muridnya, gitu kan? Yang beli kepala sekolah, ding. Nggih Pak, amin. Yang beli kepala sekolah, nggih. Bapak Ibu guru nggak beli. Karena nggak beli nggak dapat bagian. Nah ini saya diprotes. Pak, yang punya buku kok hanya anaknya, lah gurunya kok enggak? Saya tanya, dan jenengan beli atau enggak? Boten, lah ora kok njaluk buku. Pak Amin, jadi harus belikan anak dan gurunya. Oke, lanjut. Nah, yang akan saya pelajari bersama Bapak Ibu sekarang adalah terkait dengan pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan penilaian. Pendekatan pembelajaran yang selama ini kita kenal dengan pembelajaran mendalam. Oke, saya gambarkan bahwa yang namanya pembelajaran dan penilaian itu seperti dua sisi mata uang dibolak-balik sami mawon. Kalau depannya 50.000 ya belakangnya 50.000 tuh. Apa ono ngarepe 50.000 gunane 100.000. Nah, itu yang namanya dua sisi mata uang. Apa itu artinya? Bapak Ibu pembelajarannya baik, tetapi pelaksanaan evaluasinya tidak baik, tidak akan mencapai tujuan. Sebaliknya, penilaiannya baik, tapi pembelajarannya tidak baik juga tidak akan mencapai. Maka itu pembelajarannya harus baik, penilaiannya harus baik, maka itu akan menuju pada tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Itu makanya saya katakan seperti dua sisi mata uang dibolak-balik sami mawon antara pembelajaran dan assessment. Lanjut. Nah, di sini. Tadi saya matur bahwa apapun kurikulumnya, apapun pendekatannya kembali pada jenengan semua. Guru Muhammadiyah harus punya jiwa yang disebut dengan adaptif. Kenapa Bapak Ibu? Adaptif itu dari kata adaptasi ya. Apa kira-kira maknanya? Bapak Ibu harus cepat menyesuaikan. Maka cirinya apa? Terbuka terhadap perubahan. Pak, Bu, guru Muhammadiyah tidak boleh gumunan, tidak boleh kagetan, kemudian menutup diri, nggak boleh. Opo meneh, wah itu sudah menutup diri itu. Kalau sudah kata opo meneh, wong kurikulum merdeka urung dilakoni kok wis ganti meneh gitu, itu sudah menutup diri, nggak boleh. Maka harus terbuka terhadap perubahan. Setuju? Setuju nggih? Baik. Banyak sekali di sana membangun keterampilan abad 2 suti. Bapak Ibu jenengan sebagai guru
harus menyiapkan generasi anak-anak kita, yaitu bekal keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C. 4C. C yang pertama apa? Critical thinking, berpikir kritis. C yang kedua apa? Creativity, kreatif. C yang ketiga apa? Kolaboratif, timbek gitu. C4 apa? Communication. Betul? Pak, Bu, selama 4 ini mboten jenengan ajarke kepada anak-anak kita tahun 2020 45 generasi emas kita tidak akan menjadi pemain tetapi akan menjadi penonton. Apa ya boleh dicek? Kreatif harus menjadi Bapak Ibu bekalkan pada anak kita supaya kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, teamwork. Kalau tadi saya diskusi sama Ustadz Marjo itu apa? Silaturahmi. Kalau enggak silaturahmi dengan Pak Menteri ya enggak mungkin dapat hibah 5 miliar gitu ya Pak. Amin gitu loh. Ya. Itu akan dapat hibah 5 miliar untuk bangun hotel. Tepuk tangan untuk SMK Purwodadi. Ya. Tapi sayangnya akreditasi ini masih B. Oke, nggak apa-apa. Kemudian inovatif Bapak Ibu, kolaboratif. Ini saya kira yang mesti harus Bapak Ibu miliki untuk menjadi guru Muhammadiyah yang baik. Apapun kurikulumnya, semua tergantung panjenengan. Apapun pendekatan pembelajarannya, semua tergantung pada panjenengan semua. Nggih, Allah wis ngene wae cukup, ngene ya wis. Itu artinya Bapak Ibu nikmat di zona nyaman, tidak ingin berubah. Padahal sekolah Muhammadiyah itu apa? Unggul, berkemajuan. Yang namanya maju kan pasti bergerak, betul? Maju kok mendeng wae itu kan nggak maju itu. Unggul berkemajuan. Oke, berikutnya. Oke, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Lanjut. Nih Bapak Ibu, ini persoalan yang ada di lapangan Bapak Ibu. Suka atau tidak suka panjenengan semua, kita bersyukur kita punya Pak Menteri yang mengembalikan pendidikan ke jalan yang benar, insya Allah. Ini Bapak Ibu coba persoalan yang dihadapi, perubahan masa yang sulit diprediksi, bonus demografi, artinya banyak penduduk produktif tapi nganggur kabeh terus ngopo? Yang namanya bonus demografi itu kan gitu. Banyak penduduknya sekarang itu penduduknya adalah masa produktif, tetapi nganggur. Nah, supaya tidak nganggur tadi, bekal abad 21 yang mesti harus dibekalkan. Kemudian permasalahan mutu. PISA, kita peringkat nomor 3 dari bawah. Oke. Kemudian berikutnya kompetensi masa depan. Nah, ini semuanya perlu transformasi pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Maka Pak Menteri mengusulkan punya program yang namanya pembelajaran mendalam. Lanjut. Nah, apa itu pembelajaran mendalam, Bapak Ibu? Yuk, siapa mau membaca gambar itu? Pembelajaran mendalam itu ditandai dengan 8334. 8-nya apa? Dimensi. Bagaimana kita membaca Bapak Ibu bahwa pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang menumbuhkan siswa kita berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan melalui olah pikir, olahraga, olah hati, olah rasa secara holistik dan seimbang, mewujudkan yang disebut dengan DPL. Apa itu DPL? DPL. Apa DPL?
Napa Bu? Dimensi profil lulusan. Kalau saya DPL itu dosen pembimbing lapangan. Saya DPL KKN dan DPL PP apa namanya PPL itu ya, dosen pembimbing. Ini orang Indonesia kan pinter buat singkatan ya. Tadi PDM. Ada pimpinan daerah Muhammadiyah tapi ada yang PAUD dasar menengah. Sekarang DPL. Apa tadi dimensi profil lulusan yang jumlahnya ada 8. Untuk mewujudkan profil maka pembelajarannya harus berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui 3M. Apa itu M? M yang pertama memahami, M yang kedua menerapkan, M yang ketiga merefleksi. Pak, Bu, coba yang namanya pembelajaran mendalam itu dimulai dari memahami. Bapak Ibu pernah membaca taksonomi Bloom? Proses berpikir dimulai C1, C2, C3, C4, C5, C6, betul? C1 itu apa? Pengetahuan. C2 apa? Pemahaman. Jadi hafalan-hafalan itu mestinya kalau anak sudah paham, mesti dia tahu, betul? Sudah yang hafalan dilewat. Di Purworejo kan terkenal. Kapan perang Pangeran Diponegoro? Pak, Pangeran Diponegoro perangnya kapan, Pak? 18. Nah, jawabannya apa, Pak, Bu? Ba'da maghrib. Bener? Bener? 1825, 1830 kan? Ba'da maghrib. Pengetahuan saja itu. Coba di dalam pembelajaran tidak cukup itu. Kok kenapa ya? Dulu Pangeran Diponegoro, kok ada perang Pangeran Diponegoro? Lebih mendalam lagi kan? Ini itu Bapak Ibu. Oke? Bukan dimulai dari hafalan. Itu sudah lewat. Memahami, menggunakan, baru merefleksi. Berikutnya. Oke. Nah, ini tadi bahwa dengan pembelajaran mendalam tadi akan memberikan solusi tadi. Perubahan yang tidak teratur dengan fleksibilitas dan adaptasi, kompleksitas dengan pemecahan masalah, kemudian ketidakpastian dengan keputusan berbasis data, kemudian ambiguity atau ambiguitas dengan kreativitas, inovasi dan komunikasi. Lanjut. Ini bahwa tadi pendekatan pembelajaran mendalam disebut juga suatu pendekatan yang memuliakan. Karena apa? Memperhatikan setiap individu. Nah, terkait dengan yang ingin kita capai, saya akan menggunakan pendekatan mendalam juga. Bapak Ibu diharapkan memahami. Setelah memahami, Bapak Ibu bisa menyusun. Apa gunanya Bapak Ibu memahami ternyata tidak bisa menyusun? Kemudian menggunakan atau mempraktekkan pembelajaran mendalam itu. Ini harapan di dalam pembelajaran mendalam adalah seperti itu. Memahami, menggunakan, kemudian menyusun dan menerapkan. Saya kira ini adalah pendekatan. Demikian juga Bapak Ibu nanti akan memahami prinsip penilaian, kemudian memanfaatkan, mengembangkan instrumen dan memanfaatkan hasil penilaian. Oke, lanjut. Oke, memahami konsep pembelajaran mendalam, lanjut. Nah, ini sudah, lanjut. Oke, hope di sini. Tujuan pembelajaran mendalam tadi walaupun sudah kita singgung, mengembangkan pemahaman konsep secara menyeluruh, meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong keterampilan berpikir kritis, mendorong refleksi, apalagi tadi memahami, merefleksi, menggunakan mengaplikasikan dan merefleksi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu perhatikan pendekatan pembelajaran mendalam dan pendekatan tradisional. Bapak Ibu coba cermati, kira-kira Bapak Ibu sudah di dalam proses pembelajaran, sudahkah mendekati pembelajaran mendalam? Ayo kita lihat yang pertama, fokus pembelajarannya. Kalau tradisional Bapak Ibu menekankan penguasaan fakta. Tadi ngajarnya hanya dengan hafalan. Oke?
Tetapi kalau pembelajaran mendalam lebih fokus pada pemahaman konsep. Sering kali saya contohkan, Pak, Bu, anak-anak, supaya tanaman tidak mati, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya apa? Dirawat, apalagi? Disiram, apalagi? Dipupuk, apalagi? Pengetahuannya udah dapat, betul? Pengetahuan tentang itu sudah dapat. Cukup ironis ternyata begitu pintu kelas dibuka, di depan ruang kelasnya itu ada tanaman mati yang kekeringan. Apa itu artinya? Pengetahuannya sudah dapat, betul? Tetapi pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuannya, belum menjadi ya penggunaan, penerapan. Apalagi menumbuhkan kesadaran untuk merawat. Ini Pak, Bu. Maka saya tadi matur Pak Menteri, alhamdulillah Pak Menteri kita adalah mengembalikan jalan yang benar. Ini pembelajaran mendalam tuh harapannya seperti itu. Anak-anak supaya ruangan kita bersih, apa yang harus kita lakukan? Buang sapu, buang sampah pada tempatnya, betul? Ternyata di bawahnya kursinya anak-anak masih banyak kertas, termasuk Bapak Ibu. Saya sering kali menemukan, terutama minum. Kalau nggak percaya di pelatihan seperti ini, yang namanya air mineral di botol itu harusnya kan habis kan? Ternyata baru separuh, baru berkurang sedikit, masih. Itu artinya apa? Belum tumbuh berkesadaran bahwa air yang kita itu kan di samping beli, betul? Nah ini, ayo mulai sekarang cek, apalagi yang pakai botol-botol. Ternyata begitu kita pergi masih meninggalkan. Itu artinya apa? Pengetahuannya dapat tetapi kesadarannya belum muncul. Apalagi menggunakan. Baik, lanjut. Nah, tadi yang taksonomi, bahwa sebentar saya akan mengingatkan pengalaman belajar mendalam dengan taksonomi Bloom tadi, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi ini dimulai dari sini. Mohon maaf, saya nggak cukup tajam untuk bisa nyorot sini, tapi saya bisa menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran mendalam ini, lihat, dimulai dari memahami. Di dalam taksonomi Bloom apa? C1, C2. Mengaplikasi C3. Merefleksi itu sudah C4, C5, C6. Ini Bapak Ibu, yang di biru ini kan masuk di yang kalau dulu namanya pena, ini lebih pada level kognitif 1, level kognitif 2 aplikasi, level kognitif 3 adalah lebih pada penalaran. Di dalam taksonomi Bloom, kemudian pembelajaran mendalam itu sudah seperti ini Bapak Ibu. Baik, lanjut. Kemudian memahami kerangka pembelajaran mendalam. Oke, nih lanjut. Ini sudah. Nah, ada catatan saya banyak untuk pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Yang pertama apa coba? Pembelajaran mendalam menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan menciptakan suasana pembelajaran yang berkesadaran. Bagaimana tadi, tidak semata-mata hanya dapat pengetahuan, bermakna dan menggembirakan. Pembelajaran mendalam bukan hanya sekedar menghafal, tetapi memahami, mengamalkan agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga secara holistik dan terpadu. Berikutnya, pembelajaran mendalam tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi apa? Membentuk karakter, kreativitas, dan empati sehingga peserta didik tumbuh menjadi individu yang utuh selaras dengan tuntutan global. Pembelajaran mendalam bukan sekedar transfer ilmu Bapak Ibu. Oke, teman-teman guru, tidak hanya transfer ilmu.
tapi mampu menciptakan suasana yang memuliakan peserta didik. Dengan cara apa? Menghargai setiap individu. Anak kita itu adalah semua bintang. Hanya kapan dia bersinar. Siapa yang membantu anak-anak kita bersinar? Bapak Ibu semuanya. Oke, berikutnya pembelajaran berkesadaran itu apa? Peserta didik diajak hadir secara penuh dalam setiap aktivitas. Oke, pendekatan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan tadi Bapak Ibu. Anak-anak pengetahuannya dapat akademiknya, supaya tanaman tidak mati diapakan? Disiram. Betul? Ternyata belum sampai pada tindakan dan perasaan penggunaan sampai pada merawat, tumbuh kesadaran. Pembelajaran bermakna lebih pada penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi belajar matematika ternyata senang. Tadi saya contohkan pola bilangan saja ternyata bisa kita gunakan untuk membantu halaman berapa juz di dalam Quran, juz nomor berapa di halaman berapa, orang matematika akan ngitungnya cepat. Kalau tadi contohnya, kalau 102 cek halaman 102 itu juz 11. Cek ya, nanti kalau salah saya bisa di WA ya. Kalau 502 adalah juz 26, cek ya. Oke, lanjut. Berikutnya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang RPP. Lanjut, Pak, Bu, RPP mendalam, pembelajaran mendalam. Sebagaimana yang dicontohkan di naskah akademik yang dikeluarkan kementerian, ada 4 komponen. Apa yang pertama? Identifikasi. Yang kedua apa? Desain pembelajaran. Yang ketiga apa? Pengalaman belajar. Yang keempat apa? Assessment. Oke, naik sebelumnya, Mas. Nah ini diklik menyusun RPP. Saya buat link. Oke, mudah-mudahan nyangkut. Aduh, laptopnya kan bukan di, ya, linknya nggak di sini. Oke, saya kirim ya. Kirim Pak Marjo. Saya kirim RPP. Sebentar. RPP. Ya, filenya di laptop saya, betul. Nih. Saya ke Oke. Anu aja, nanti di lanjut tadi, nanti tak carikan filenya. Lanjut. Yang pertama adalah identifikasi. Contohnya kayak apa? Turun. Nah, identifikasi itu ini Pak Ibu, sampai keadaan profil. Turun lagi. Turun. Pak, Bu, saya berikan contoh ini penjelasannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu membaca file saya bisa membuat RPP enggak? Iso wong sak wae contoh kayak gini kok. Betul? Oke, nanti disesuaikan dengan mata pelajaran berikutnya. Baik, berikutnya. Yang kedua ini contoh identifikasi seperti ini. Ada DPL yang harus diklik sesuai dengan itu. Lanjut. Yang kedua adalah desain pembelajaran. Ini Pak, Bu, CP. Lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, topik, praktek pedagogik. Bapak Ibu coba lihat dari praktek pedagogi, kemitraan, lingkungan, dan pemanfaat digital ini untuk mencapai 8 DPL, maka harus memenuhi prinsip pembelajaran yang 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di dalam kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan inti, harus memberikan pengalaman belajar siswa melalui memahami, mengaplikasikan dan merefleksi betul
yang didukung oleh yang namanya kerangka pembelajaran mendalam ada 4. Praktek pedagogi, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Lanjut, yang ketiga, ini contohnya. Pak, Bu, halo. Walaupun di dalam panduan yang ada di naskah akademik di sana hanya ada tujuan, saya minta RPP-nya guru Muhammadiyah ditambah indikator ketercapaian pembelajaran. Apa itu? Tujuan ditambah indikator. Karena yang namanya indikator adalah penciri, penanda bahwa kompetensi itu tercapai atau belum, maka harus ditambah. Guru Muhammadiyah harus bisa membuat RPP. Setuju? Guru Muhammadiyah harus bisa membuat RPP. Karena RPP itulah yang menyebabkan Bapak Ibu dapat RP. Benar? Benar? Walaupun ilmunya pertama pakai ATM. Saya lanjut ATM BCA. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Namanya modifikasi, bisa cara apa saja. Jangan ATP. Apa itu ATP? Amati, tiru, plek. Itu bukan karakter guru Muhammadiyah yang adaptif. Betul? Jangan ATP, tapi ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi, bisa dengan cara apa saja. Makanya ATM BCA. Karena apa? Teman-teman semua dapat RP karena RPP. Betul? Oke. Baik. Ini contohnya. Nanti bisa panjenengan baca supaya nanti membuat RPP yang benar. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengalaman belajar. Tadi di dalam kegiatan inti harus menggambarkan, memberikan pengalaman belajar kepada anak melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Oke. Kemudian berikutnya assessment. Nah, Pak, Bu, nah ini penting untuk assessment. Masih berapa menit? Oke. Karena waktu, saya juga harus segera ke Malang. Baik, assessment Pak, Bu. Assessment itu kapan Bapak Ibu melakukan penilaian? Apakah penilaian hanya dilakukan saat pembelajaran? Tapi saat pembelajaran boleh melakukan penilaian? Apakah di akhir pembelajaran? Apakah penilaian asesmen itu dilakukan setelah pembelajaran, boleh nggak? Contohnya apa kalau boleh? Kalau penilaian kok dilakukan di luar pembelajaran, contohnya apa? Asesmen itu dibagi 3, sumatif, formatif. Betul? Formatif ada 2, diagnosa dan perbaikan proses. Nah, lanjut saya gambarkan lagi. Nah, oke. Sebelumnya lagi. Oke, lanjut lagi, beri pas penilaian. Nah, sekarang penilaian, lanjut. Saya nggak tahu surat keberapa itu. Ternyata pas ini kok jalan ya. Pak, Bu, coba baca dan tepati takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang adil, itulah yang baik dan yang paling baik akibatnya. Pak, Bu, dikiranya Bapak Ibu guru itu bukan mengukur, yang namanya menilai itu kan mengukur. Betul? Kalau Bapak Ibu melakukan pengukuran yang salah, kira-kira melanggar ini enggak? Nah, coba baca. Maka Bapak Ibu sebagai guru harus adil loh Pak.
harus sesuai dengan yang ditakar loh Pak Bu. Ayo, ojo sembarangan. Begitu ditanya orang tua, Bu, anak saya kok nilainya seperti ini, kok pokoknya nilainya putrane bapak itu saya masukkan ke komputer, keluarnya yaitu celaka kalau guru Muhammadiyah seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang namanya penilaian itu juga melakukan ini sesuai dengan surat Al-Isra. Dan tepati takaran apabila kamu menakar. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil, itulah yang baik. Nah, halo Pak, Bu, ada kasus sekolah Bu Sinten Bu? Bu Anissa, guru di mana Bu? SLB Muhammadiyah. Saya keluarga besar SLB Bu. Sampai itu setiap bulan tuh gaji saya tak kasihkan anak SLB. Karena memang anakku anak SLB. Saya punya anak angkat anak SLB. Istri saya guru SLB, saya keluarga besar SLB. Bu Anissa mempunyai KKM 70. Ada anak, saya gambarkan bukan di SLB, muridnya banyak lah. Bu siapa Bu? Bu Risa, guru mana? Oh alah, no sekolah duduknya jejer, seminar loh duduknya jejer loh. Kira-kira ketemu konco ngendi gitu loh ya. Ini juga SLB juga. Ya Allah. Ya Allah, itu kan sama ya Pak. Kalau kita acara terah itu, ahlen itu kan juga gitu. Yang ngumpulnya sakbani gitu. Lah silaturahmine nang ngendi gitu ya. Oke, Ibu guru mana? Sampai Muhammadiyah Jono. Muridnya banyak Bu. Kurang dari 100. Oke, Bu siapa Bu? Esti? Bu Esti. Bu Esti punya menetapkan KKM-nya 70. Kemudian ada remedi, si anak yang remedi itu nilainya 90. Bu Esti, anak yang remedi nilainya 70 atau 90? Beri keterangan. Pegang. Ya, mohon perhatian. Ini kasus sering saya temukan. Bisa diulang Pak? Ya, saya ulang. Ini ternyata Bu Esti nggak begitu memperhatikan saya gitu ya. Oke. Bu Esti guru SMP Muhammadiyah Jono. Menetapkan KKM-nya 70. Kemudian ada anak remedi nilainya 90. Pertanyaan saya Bu Esti memberikan nilai si anak ini 90 atau 70? Ini berlaku yang lain juga ini. Ya loh? Oke, ayo Bu Esti. Tetap 70. Oh, tetap 70. Kenapa? Karena memang batas akhirnya 70. Jadi kalau anak itu remedi, berarti otomatis kan untuk menyamakan standar KKM-nya. Kalau di atas 70, sedangkan yang di atas data 70 adalah temannya yang tidak memiliki 90 diberikan sama nanti jadinya tidak. Coba baca surat tadi kira-kira adil atau enggak ini. Ayo adil atau enggak? Ya, kira-kira mengukur yang sebenarnya atau tidak sebenarnya. Oke, kalau kembali pada ukurannya kira-kira anak yang remedi 90 itu ukurannya dia dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Ayo jawab, ini pengalaman jenengan semua. 90. Benar enggak? Secara kompetensi anak itu dapatnya 90. Betul? Dong dia dapat 90, yang lain belajar seminggu, dia belajar 2 minggu. Benar nggak? Dia dari sisi waktu rugi kan? Oke. Nah, kenapa kok dinilai 70? Bu Esti, kenapa kok dinilai 70? Batas KKM-nya 70, betul? Pertanyaan saya, itu diatur di mana? Kalau ada anak remedi nilai KKM-nya 70, diatur mboten? Diatur mboten niku? Halo, jawab, diatur mboten? Halo. Diatur mboten niku? Diatur, Pak. Maka yang namanya buku KOSP ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus ngatur. Anak saya kebetulan yang dapat 90, saya protes.
Bu, anak saya nilainya 90 kok hanya 70. Ya Pak, KKM-nya 70. Aturannya mana? Pak, Bu, nyambung. Yang namanya kurikulum satuan pendidikan itu payung hukum. Apa yang jenengan lakukan harus ada ditulis di situ. Sebaliknya apa yang ditulis di situ harus dilakukan, betul? Termasuk kesepakatan. Siapa yang harus tahu? Orang tua. Siapa yang harus tahu? Anak, betul? Sejatinya kompetensi anak itu ya 70. Tapi Bu Esti ya Bu, kalau ngasih nilai 90, Bu Esti nggak sempat ngajar. Bu, saya boleh remedi. Datang lagi, Bu, saya boleh remedi. Betul? Itu yang terjadi. Tapi secara ilmu yang tidak dapat kompetensinya anak berapa? 90. Kesepakatan. Berapapun nilai yang ini akan kita buat rata atau batas KKM. Semua harus ditulis. Lain orang kan mari geger, betul nggak? Pak, Bu, berlaku untuk semua. KSOP harus jenengan tulis apa yang akan jenengan lakukan. Nggih? Demikian juga yang jenengan lakukan harus ada di buku 1. Lanjut. Ini tadi kasus ini yang sering saya temukan begitu. Nah, Pak, Bu, dalam rangka tadi mengukur supaya alat ukurnya tadi benar, Bapak Ibu coba pakai alat ukur saya ini. Apa ini caranya? Bapak Ibu berangkat dari CP. Maka di dalam CP di situ ada kompetensi. Betul? Itu maksud saya. Kompetensi ini yang namanya C1, C2, C3, C4, C5, C6, kemudian yang ke atas. Nah, kalau misalnya di dalam kompetensi itu adalah menganalisis, C berapa itu? C4. Oke. Di dalam, saya orang matematik, makanya saya buat tabel kayak gini supaya mudah. Ini kan koordinat kartesius saja. Kemudian C4-nya analisis apa? Fakta, konsep, atau prosedural. Maka kalau misalnya yang dianalisis adalah konsep, oke, maka C4 ke atasnya 2 titik, betul? Berada di 4,2, betul? Halo? Perhatikan, ini penting. Kaitannya ayat tadi. Supaya panjenengan semua itu mengukur sesuai yang mau kita ukur. Oke? Maka di sini kalau anak itu harapannya menganalisis terkait dengan konsep, maka anak itu pasti melalui C3. Betul? Masih bisa mengaplikasikan. Benar nggak? Pasti melalui C2. Benar nggak? Pasti melalui C1. Benar nggak? Nah, selama ini Pak, Bu, yang saya temukan KD-nya analisis, tapi di situ hanya siswa menentukan siswa dan buat 10 indikator belum menunjukkan anak itu sampai pada analisis. Betul? Betul? Ayo introspeksi Bapak Ibu. Apakah yang disampaikan saya sampaikan benar atau enggak? Nah, ini saya kira membantu panjenengan semua. Maka untuk bisa analisis sekurang-kurangnya di bawahnya anak bisa menggunakan. Betul? Jangan Anda menentukan itu semuanya C1. 10 tanda ciri indikator yang jangan tuliskan semua akan dipenuhi tapi belum sampai pada KD yang diinginkan, yaitu analisis. Ini saya kira alat bantu yang bisa jenengan pakai. Lanjut. Terus, oke. Nah, tadi terus, oke. Tadi saya bilang bahwa penilaian ada 3. Yang namanya diagnostik itu kaitannya dengan siswa. Perbaikan proses berkaitan dengan guru. Kemudian menilai ketercapaian. Nah, oke, siap. Yang Bu Esti, aku kok cedak karo Bu Esti. Bu Esti suka masak. Suka. Bu Esti kalau masak ngicipi mboten? Nggih. Untuk siapa?
Ayo, ini Bu Esti masak. Saya tanya kalau masak ngicipi. Pertanyaan saya, Bu Esti ngicipi itu untuk siapa? Icipi untuk saya. Oke, Saya pas di lidah. bukan yang mau makan. Supaya pas sesuai dengan lidahnya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Esti, betul. Yang namanya perbaikan proses, Bu Esti masak kurang garam, yang nambah ya Bu Esti, mau kok suaminya Bu Esti. Kalau nanti baru suaminya, kalau sudah nikmat, kurang gula, yang nambah gula siapa? Yang masak, betul? Ini guru Bapak Ibu melakukan penilaian harian itu diantara untuk perbaikan proses. Pertanyaan saya, penilaian harian apakah harus dilakukan setiap hari? Jawab, iya atau tidak? Siapa yang iya? Siapa yang tidak? Loh, guru Muhammadiyah kok. Tepuk tangan untuk guru Muhammadiyah Purworejo. Iya, nggak ada yang angkat, tidak. Ayo, penilaian harian dilakukan setiap hari. Siapa angkat tangan? Satu tok. Yang tidak? Oh, yang betul setiap hari. Apa iya Pak? Pertanyaan saya, yang menilai itu apa harus dengan soal? Tidak. Ya, Pak, Bu, saya punya pengalaman. Bagaimana Bu Guru itu menilai apakah murid itu iso maca? Pulang itu kan biasanya, ayo rapi-rapinan gitu kan? Enggak. Ditulis, anak-anak boleh pulang. Salaman Bu Guru keluar satu persatu, tidak boleh tengok-tengok. Yang sudah baca, nototas, salaman, pulang. Yang belum bisa, Bu boleh pulang Bu. Bu boleh pulang Bu. Itu tandanya kalau anak-anak itu belum bisa. Itu penilaian harian enggak? Iya. Betul. Oke, nah ini pengalaman untuk teman-teman semua. Oke, lanjut. Terakhirnya berarti. Sebenarnya menarik, tapi karena waktu. Terus. Terakhir. Baik. Nanti file akan saya bagi. Terakhirnya aja. Terakhir. Ya. Enggak, Bu. Baik, ini terakhir betul, Pak. Terakhirnya ini Bapak Ibu ya, jadi saya kira pantun lagi, cuma saya tunggu. Baik, kita simpulkan Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita beri tepuk tangan yang dulu untuk Bapak Ibu. Nah, kurikulum kurikulum Muhammadiyah harus mengintegrasikan semua yang dikaitkan dengan pendekatan agama secara menjaga kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, guru Muhammadiyah ini yang saya garis bawahi harus melek teknologi, mampu berpikir kritis, dan mampu membuat MPP agar menjadi MP tadi ya. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Ada hadiah umroh gratis. Tiketnya beli sendiri. Ini tasnya nyicil tas umroh mas ini. Baik, ada dua pertanyaan, kami silakan. Dua kesempatan. Baik, yang di depan Bapak kami silakan untuk langsung menuju ke nomor. Yang dari sisi barat. Ya, baik Ibu. Ya, sudah dapat dua pas ya. Kami silakan. Saya tulis ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Widya Strono dari SD Muhammadiyah. Siapa Bu? Nggih. Mungkin bukan pertanyaan Pak Sudirman, tetapi untuk tahun ajaran baru ini dengan kurikulum dari Ismu Bayi, kami sedikit banyak kendala dalam membuat kurikulum. Selama ini kami yang di Purworejo, khususnya SD Muhammadiyah Negeri SD Budi, itu dengan inovasi sendiri kurikulum kita
Dan alhamdulillah memang di Korwil dibawa ke dinas kita memang selalu nilainya A. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Untuk tangan Bapak. Oh. Untuk tahun ajaran baru ini kami masih bingung, jujur bingung dengan tadi sudah disampaikan dengan pendekatannya. Kami mungkin mengusulkan mungkin dari pihak wilayah ada pendampingan dari Purworejo untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk pembuatan kurikulum khususnya. Karena tadi sudah diberikan garis bawah kurikulum itu payung hukumnya. Sampai urusan nilai tadi kita kerepotan bingung karena memang teman-teman juga bingung juga karena payung hukumnya itu kadang-kala mohon maaf tadi yang disebut jobnya itu amati plek apa tadi Amati tiru plek. ATP ya amati tiru plek itu yang kadang-kala menjadi kita berbahaya di sini. Mungkin itu bukan pertanyaan tetapi mungkin ada sebuah upaya pendampingan untuk kami sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita berikan hadiahnya Bapak. Kami silakan untuk memberikan hadiahnya. Oh begitu. Nanti menjawab. Pak namanya Pak Wid ya. Willy. Pak Wid Diastono. Oh Wid Diastomo. Ini diterima. Ini oleh-oleh umroh. Yeah. Oleh-oleh umroh ya. Kemarin sudah dikasih sudah awal. Alhamdulillah tahun kemarin. Sip. Yeah. Yeah. Baik, kami silakan itu untuk review langsung saja disampaikan. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bu Mulyati dari SD Muhammadiyah 1 Purworejo yang ada di Balai-Dono. Siapa Bu? Mul. Saya Munawati. pernah bertemu dengan Pak Sudirman waktu ada pertemuan di Suspala, kemudian lanjut di kemarin di pendampingan hasil dari Suspala untuk amal usaha yang ada di Kabupaten Purworejo. Begini Pak Sudirman, sebetulnya mungkin ini hanya keresahan saya, entah yang lain Bapak Ibu guru yang lain juga merasakan keresahan saya seperti yang saya alami atau tidak ketika, nah ini Pak, ketika memberikan penilaian kepada siswa. Jadi ketika kita memberikan penilaian kepada siswa, kalau misalkan siswa itu memang punya prestasi yang bagus, punya nilai akademik yang bagus, itu kan kita pantas memberikan mereka 90, 98 atau sampai 99 sekalipun. Kalau yang siswa berprestasi itu kan memang layak seperti itu. Yang jadi permasalahan adalah ketika memberikan penilaian untuk siswa-siswa yang mungkin berada di bawah nilai KKM gitu loh. Makanya banyak di TikTok itu ya Bapak Ibu itu banyak yang bagaimana caranya mendongkrak nilai 50 jadi 80. Nah itu kan jadi permasalahan kami, nurani kami sebagai guru itu terus bagaimana gitu loh. Kalau misalkan kita memberikan nilai yang rendah banget itu juga bagaimana? Karena ini juga dipertaruhkan nama baik sekolah ketika sekolah memberikan nilai kecil. Itu akan menjadi reputasi atau nama baik sekolah dibandingkan sekolah-sekolah lain yang kadang sebetulnya belum layak mendapatkan nilai itu, tapi dia sudah mendapatkan nilai itu. Sebetulnya dia belum layak mendapat nilai 80 misalkan. Tapi oleh gurunya karena demi harga diri sekolah, supaya sekolah itu disebut sekolah yang berprestasi, nilainya baik-baik, siswanya berprestasi semua, makanya kemudian dia memberikan nilai yang tinggi-tinggi gitu loh. Padahal kita nurani kita sebagai seorang guru kan belum pantas dapat nilai segitu, kok harus diberikan nilai segitu. Nah kita harus main apa ini Pak? Main berpacu dengan nanti kita dinilai kok gurunya pelit-pelit memberikan nilai, sehingga tidak bersaing dengan penilaian SD lain atau sekolah-sekolah lain di lingkungan Kabupaten Purworejo misalnya seperti itu. Ini menjadi keresahan saya dan saya masih tarik ulur. Ya misal kalau nilainya sih apa-apa nggak enak. Nah kita juga tidak kelihatan pelit banget masih nilai. Itu sebetulnya nilainya kita itu masih Allah. Belum pantas dapat nilai segitu kok kita kasih nilai segitu gitu.
kita bagaimana gitu menyikapinya supaya nurani kita sebagai seorang guru bisa tetap memberikan apa ya, memberikan penilaian yang layak atau apa sih namanya ya, yang sesuai, tapi juga tidak harus kok ya tidak umum dengan yang seharusnya mereka dapatkan. Itu menjadi keresahan saya Pak, karena itu juga menjadi keresahan guru-guru yang kemudian ini tuh piye caranya, umum layak dapat nilai segitu, belum waktunya belum mampu dapat nilai segitu, kita harus ngasih nilai segitu. Mohon pencerahan saja Pak, supaya teman-teman ini bisa paham, oh ternyata kita punya idealisme tertentu sebagai guru Muhammadiyah bahwa kita adalah guru-guru yang betul-betul memegang standar yang harus dipegang ketika anak itu harus mampu mendapatkan standar berapa sesuai dengan kemampuannya. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muna terima hadiahnya dulu, baru dijawab. Kalau sudah diberi hadiah kan tidak dijawab juga nggak apa-apa gitu loh. Ini hadiah oleh-oleh umroh Bu ternyata. Diterima. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wid dan Bu Muna yang sudah memberikan respon, pertanyaan, tanggapan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan yang disampaikan oleh Pak Widyastomo ini menjadi catatan semua sekolah Muhammadiyah di Purworejo yang banyaknya 54, betul? 24 atau 54? Oh 24. Bapak Ibu tahu sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah, sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah hari ini sejumlah 1.678, 24 diantaranya di Purworejo, yang paling banyak di Boyolali, nomor 2 di Klaten, nomor 3 di Kabupaten Magelang. Di Kabupaten Magelang itu sebanyak 116. Nah, persoalan Bapak Ibu terkait dengan penyusunan kurikulum. Sekolah melaksanakan kurikulum pendidikan Muhammadiyah sekurang-kurangnya ditandai oleh 2 hal. 1, penyusunan dokumen 1 yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang tadi saya sampaikan bahwa KOSP, kalau dulu namanya KTSP, tahu nggak singkatan apa KTSP? KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu kalau di Purworejo. Tapi kalau di Jogja, kurikulum terserah sampean piyambak. Karena memang sekolah satu dengan sekolah lain beda. Ya, khasnya beda. Betul? Nah, 1, sekolah harus membuat KSOP atau KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, atau saya sebut dengan KSPM, kurikulum satuan pendidikan Muhammadiyah. Dan itu mestinya harus ditandatangani sebelum tahun ajaran. Iyalah, wong tahun saya sebut payung hukum, apa yang ditulis di situ harus dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan harus didasarkan pada apa yang ditulis. Tulis, tilas. Tilas, tulis. Itu di ilmu manajemen. Ya. Kalau panjenengan punya perencanaan yang baik dan itu bisa dilaksanakan, klop. Jangan sampai yang direncanakan daki-daki ternyata raiso dilakoni. Oke. Yang kedua, apa yang harus disiapkan? RPP. Kalau KSPM itu tanggung jawabnya kepala sekolah. Kalau RPP tanggung jawabnya guru. Oke. Bagaimana implementasinya? Pak Wid, Pak Amin, Bapak Ibu semuanya, monggo saja kalau memang ini akan kita mulai secara bertahap. Tahun ajaran ini kita mulai kelas 1, kelas 4.
tahun kedua tahun besok tambah 1, 2, 4, 5. Tahun ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah boleh? Boleh, ini inovasi kita. Oke? Sehingga nanti saling berbagi. Misalnya saja bisa saja sekarang itu 4 kelas. 1, 2, 4, 5. Monggo saja. Oke. Baik, kaitannya dengan RPP. Tetapi saya minta semua guru Muhammadiyah harus bisa membuat RPP. Walaupun tadi ilmunya dari ATM. Oke. Kemudian keinginan Pak Wid supaya ada pendampingan, monggo saja. Dari Pak Bun nanti bisa berkoordinasi dengan Ketua Majelis Dikdasmen, barangkali bisa mengusulkan ke wilayah sehingga bisa ada kegiatan pendampingan, mungkin masing-masing kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian 2 guru, dari kali berapa? 4 kali 24 atau 3 kali 24. Kegiatan seperti ini saya kira menjadi terus kita tularkan ilmu-ilmu kebaikan kita. Gitu saya kira Pak Wid. Oke. Kemudian Bu Muna dengan adanya ikut Diksus Pala, SPMB-nya naik 200%. Naik enggak Bu? Naik berapa Bu? Oh sedikit, tapi naik ya. Oke. Padahal semangatnya naik 200% gitu kan? Ternyata belum bisa 200%. Angkat tangan yang bisa naik 200% di Purworejo, angkat tangan. SPB-nya naik. Yang namanya 4 jadi 8 itu kan sudah tidak harus ya, 4 jadi 8, 4 jadi 12 itu kan naik, gitu yang saya maksud. Oke, rata-rata naik atau turun? Naik, oke. Nanti akan saya lihat laporannya kan sampai wilayah. Saya ke korbit data di Majelis Dikdasmen PNR wilayah. Nanti akan saya cek kabupaten mana yang ada peningkatan signifikan. Ya, saya kira kalau di Jawa Tengah relatif aman. Yang tidak aman Jawa Barat karena kebijakan gubernur satu kelas 50 anak ini menurut saya nggak rasional. Oke. Bu Munah, Bapak Ibu semuanya, guru harus berperilaku adil. Nilai itu harus berkeadilan. Apa yang harus dilakukan? Bisa menggunakan PAN, bisa menggunakan PAP. PAP itu patokan. Bu Munah misalnya membuat passing grade-nya 80. Gitu kan? Maka yang sudah itu semuanya akan nilainya sekian. Yang kurang itulah yang harus pakai remedi. Kan gitu. PAP. Kemudian PAN normal, sekian anak yang dapat ini, sekian anak. Nah, pertanyaannya bagaimana kita berperilaku adil? Kalau adil ya harus ada ukurannya. Kalau guru tidak membuat rubrik penilaian, adil enggak? Susah. Saya dosen Bu, kalau ngoreksi 50 mahasiswa itu apa yang saya lakukan? Saya ngoreksi nomor 1 semua, sehingga adil nomor 1 itu. Baru nomor 2 semua, nomor 3 semua. Kalau 1 mahasiswa kemudian soalnya 5 kita nilai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, itu pasti akan terjadi ketidakadilan. Bu Muna, sehingga itu yang harus punya rubrik penilaian oleh guru. Oke? Paham nggih? Yang saya gambarkan jelas nggih? Kalau saya ngoreksi 50 mahasiswa soal urean 5, saya tidak akan saya lakukan 1 mahasiswa saya koreksi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Enggak. Yang akan saya lakukan adalah saya ngoreksi nomor 1 sampai 1 mahasiswa 1 sampai nomor mahasiswa 50. Soal nomor 2 sehingga terjadi tidak terjadi fluktuasi. Betul? Bu Muna sebagai guru harus juga punya namanya rubrik penilaian. Kalau anak bisa seperti ini, kalau anak bisa seperti ini skornya ini, kalau anak bisa skornya ini, sehingga kalau semuanya 10, maka itu akan berlaku adil. Selama itu tidak, maka akan susah untuk berlaku adil. Saya kira sekurang-kurangnya
Dengan cara itu kita akan melakukan sebagai guru, akan memberikan penilaian yang relatif lebih baik daripada Bapak Ibu suka sebagai guru ngaji. Napa niku ngaji? Nah, ternyata guru Muhammadiyah itu banyak yang guru ngaji. Apa itu guru ngaji? Ngarang biji. Kenapa kok ngarang? Wong nggak ada. Nah, makanya Pak Bu tadi di panduan 1 itu betul-betul harus dibaca juga oleh guru sehingga selengkap-lengkapnya termasuk mengatur tadi aturan naik kelas, aturan remedi itu penting untuk diatur di sana. Bu Muna, saya kira tip yang saya berikan apa yang harus dilakukan sehingga kemudian kalau memang KKM-nya Bu Muna di situ sudah 80, persoalannya kan bagaimana untuk memberikan penilaian kepada anak-anak yang di bawah KKM, gitu ya Bu? Ya, ya namanya anak untuk bisa dapat 80 sudah mengorbankan waktu 1 minggu, kok belum tuntas lagi, 2 minggu, kok belum tuntas lagi, 3 minggu, Bu, Pak, penting untuk saya sampaikan. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada anak disabilitas? Ada? Ada? Angkat tangan yang ada. Oke. Pak, bagaimana Bapak Ibu melayani anak disabilitas? Dulu waktu ada KKM, disabilitasnya apa Pak? Oh, tidak jalan itu tuna daksa, tidak mengalami hambatan intelektual. Oke. Belakang, disabilitasnya apa? Tuna rungu, tapi tidak mengalami hambatan intelektual. Betul? Kebayang Pak, tunanetra gabungan dengan tunagrahita. Susahnya minta ampun. Ibu hanya tunarungu saja. Nggak bisa ngomong itu namanya tulian, bisu tuli toh? Oh, dia dengar tapi tidak bisa ngomong. Tidak mengalami hambatan intelektual. Ada hambatan enggak? Pak, Bu, halo. Bapak Ibu khususnya kalau ada anak disabilitas yang mengalami hambatan intelektual, lakukan asesmen dengan psikolog. Oke? Kalau ternyata kesimpulan dari psikolog itu IQ-nya putra-putri yang tadi dites di asesmen, IQ-nya kurang dari 70, jenengan bebas urusan. Apa yang dimaksud bebas urusan? Itu yang disebut dengan anak disabilitas grahita. Loh, terus gimana? Ya tentu saja harus yang namanya anak disabilitas layanannya individu. Betul? Sama-sama nilainya KKM-nya 70 dulu KKM. Kalau saya itu ya namanya guru ya ada penting ada KKM. KKM itu yang menghentikan sebagai guru itu proses itu berhentinya kalau sudah sampai KKM gitu kan. Ibarat mesin fotokopi itu saya mengklik 10, walaupun itu tumpuannya banyak, grek 10 berhenti gitu kan. Loh sekarang nggak ada KKM kemarin itu. Kemudian wis guru sak senenge wae. Gitu kan? Nah, lo merdeka kok katanya kan gitu kan. Nah, merdeka kok gitu ya. Nah, Pak, Bu, kembali lagi. Kalau memang anak itu grahita, IQ-nya di bawah 70, maka itulah yang namanya sekolah inklusi ya seperti itu dengan anak disabilitas grahita. Sama-sama KKM-nya 70, anak yang normal 70 itu antara rentangan 0 sampai dengan 100. Anak itu boro-boro kok ngitung sampai 100, mau ngitung sampai 10 wes salah gitu. Ya 70 ini dia adalah 0 sampai 7. Tidak berarti kemudian KKM-nya 2, nggak perlu. Oke, Pak, Bu, guru Muhammadiyah yang tadi saya minta adaptif tadi apa? Jangan sampai
saya mendengar informasi ada anak di sekolah Muhammadiyah tahun pertama nggak naik, tahun kedua naik karena tahun pertama nggak naik, tahun ketiga naik atau nggak naik tadi? Nggak naik, nggak naik tahun ketiga, tahun keempat naik, tahun kelima nggak naik, baru lapor kepala sekolah, Pak, kadose niki lari disabilitas Pak. Butuh berapa lama? 5 tahun? Enggak, 1 bulan Bapak Ibu guru sudah tahu mendeteksi kalau Bapak Ibu sensitif. Betul? Betul? Itulah segera tindak lanjuti dengan asesmen. Okay? Sehingga kalau yang tuna rungu, tuna daksa, tuna netra yang tidak mengalami hambatan intelektual, kita dorong anak itu untuk bisa kuliah. Karena kalau anak itu disekolahkan di SLB, Bu, kurikulumnya benten. Di SLB itu 60% vokasi, betul ya? 40% akademik. Mesake kalau nanti kuliah. Nah, oleh karena itu kita dorong supaya nanti bisa kuliah. Gitu. Nah, terkait dengan anak yang disabilitas apa tadi? Grahita yang IQ-nya di bawah 70. Itulah yang namanya tunagrahita. Leres ya Bu? Bu siapa tadi? Bukan, yang SLB Bu Anissa. Betul ya Bu? Yang kurang dari 70 itu tunagrahita nggih. Tunagrahita ringan ya. Ya itu masih bisa dididik, tetapi ya ora iso dipeksa. Wong apa neh maca nulis, tapi urusan keterampilan biasanya dia jago gitu kan. Nah itulah KKM-nya ya 70, tapi 70-nya dia ngitung sampai 20 maksimal ya dia bisa ngitung 15 wis dianggap KKM. Ngaten Pak Bu, tidak harus KKM-nya 2. Bu Anissa dan teman-teman dari SLB itu biasa yang namanya pembelajaran diferensiasi gitu ya Bu. Sak kelas muridnya 5 ternyata KKM-nya ya 5 gitu ya Bu. Biasa gitu, nggih. Gitu nggih, Bu Munah. Gitu nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita sampaikan pada Bapak Dr. Sugiman yang telah memberikan materi yang sangat oke, bahkan lebih oke dari RCTI ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua peserta seminar itu setia lebih direksional. Mengikuti agenda seminar pendidikan ini hingga tuntas walaupun tidak dimungkil tuntas. Betul ya Bapak Ibu? Ini Ibu yang tahu. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya dan kita berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak Dr. Sugiman pada sore dan siang hari ini. Kita tutup dengan pantun ya, ini untuk membalas pantunnya Bapak. Sarapan pagi enaknya di taman sambil melihat matahari bersinar. Sangat mendalam materi Bapak Sugiman. Semoga bermanfaat bagi peserta seminar. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dan saya juga mengucapkan saya mohon maaf.